pertanyaan saya untuk diri saya dan hadirin semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan, lah kita ini pengen ditemani malaikat atau pilih ditemani setan? Ini pembahasan bab ini kelihatannya sepele ya, tapi penting. Bu, pilih dikancani setan apa malaikat? Nah, malaikat tidak suka lihat orang telanjang. Izin malaikat. Lihat ada orang wudu, malaikat nyingkir. Lah ibu lebih suka telanjang atau nutup aurat? Alah gaya. Maksud saya itu yang di dalam rumah itu loh Bu. Dalam rumah. Walaupun nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Auratnya wanita itu kira-kira dari mana? Coba nanti dipelajari. Ya, coba dipelajari. Nah, orang-orang soleh itu karena betul-betul pengen malaikat hadir di dekatnya. Saya nggak bicara halal haram ya, nggak bicara halal haram. Bukan masalah itu. Ini masalah sopan santun dan tingkatan yang lebih tinggi. Di kamar, di ruangan yang nggak ada orang, kita ini merasa ada malaikat nggak gitu loh. Kalau kita menghargai kehadiran malaikat, malaikat ini ada loh, malaikat ada. Dan kita pengen malaikat dekat dengan kita, maka kita akan jaga perasaan malaikat. Makanya orang-orang soleh mengatakan kalau di kamar mandi jangan lama-lama. Kenapa? Malaikat sopan, tidak mau masuk toilet. Jadi di toilet gak ada malaikat. Mesti takut, lah nyatetnya gimana Bib? Oh teknologi langit bro. Kamu kira malaikat gak punya teknologi langit? Malaikatnya kalau keluar terus apa bisa mencatat? Kan tugasnya malaikat di kanan catat, di kiri catat gitu ya. Apa nggak bisa mencatat? Teknologi langit, jangan kamu anggap teknologi langit itu lemah. Teknologi langit super kuat, super canggih. Tapi karena adabnya malaikat, sopannya malaikat, kalau manusia masuk toilet, masuk tempat untuk buka-buka, malaikatnya keluar. Makanya disuruh jangan lama-lama di toilet. Kenapa? Kalau kamu lama-lama pisah dari malaikat, berarti kamu kumpul sama setan. Ibu-ibu, maaf ya Bu, yang saya sapa ibu-ibu biar gak ngantuk. Boleh ya Bu? Ya, ibu kalau di toilet sukanya cepat atau lama? Ngaku toh Pak? Bu, alhamdulillah, Habib Muhammad datang sekarang saya sudah kenal walaupun pakai masker. Bu, ibu kalau di toilet sebentar atau lama? Jujur, sebentar atau lama? Iya, paling enak di toilet itu ngelamun atau ngelamun? Ngelamun atau merenung? Merenung. Biasanya ibu-ibu kalau sumpek tenangnya di mana? Toilet. Masya Allah. Jadi tenangnya bukan ketika sholat, tenangnya bukan ketika sujud. Ini juga berlaku buat bapak-bapak, Bu. Ya sama nih semuanya, bukan cuma ibu, bapak-bapak juga demikian. Begitu masuk toilet tenang. Ada yang nanya sama saya, Habib, kenapa saya kalau di dalam toilet menemukan ketenangan? Masya Allah. Keren bener nih. Kalau di dalam toilet saya menemukan ketenangan Habib. Kalau sholat kok nggak bisa tenang, kenapa? Wah. Pertanyaannya seakan-akan sholat sama toilet bagus, kurang ajar atau ya? Mempertanyakan dia, kenapa saya di toilet saya tenang? Kalau saya sholat kemerungsung, pikiran banyak, kenapa Habib? Jawabannya ya gampang. Lah kamu kalau di toilet setannya udah paham, bolong. Kata setan, nggak usah diganggu, malaikat tidak ada, udah dia dalam genggaman yang lama. Jangan diingatkan sama dunia, jangan diingatkan sama begitu, udah. Dia di sini nggak akan taat nih, semakin lama semakin bagus, semakin lama buka auratnya semakin keren, kata setan. Ya kata setan. Malaikat di luar ngenteni, kok suwi? Jangan lama-lama. Maka begitu ada orang meninggalkan toilet, orangnya sholat, Allahu Akbar, setannya kepanasan. Setannya kepanasan, sholatnya jangan lama-lama, dibalik sama setan. Kamu sholat jangan lama-lama, diingatkan sama setan. Ada yang mau bayar utang loh, wah kacau itu.
Malaikat nasihati, semakin panjang bacaanmu, semakin besar pahalamu. Malaikat, setan ngomong, ono sing arep bayar utang, menang endi? Mohon maaf, jujur, pilih mana? Bapak-bapak, Anda kebetulan punya utang 300.000. Kemudian ada orang mau bayar utang 5 juta. Sebelum sholat, yang mau bayar utang telepon. Ya nanti jam 1 saya akan bayar hutangnya 5 juta. Saya mau ketemu sama kamu di kios ini ya. Jangan terlambat karena saya banyak keperluan. Jam setengah 1 jenengan sholat zuhur. Allahu Akbar. Terus malaikat ngomong, jangan tergesa-gesa. Bacaannya yang panjang, biar pahalanya banyak. Setan mengingatkan, jam 1 loh. Jam 1 loh, jam 1. Ingat jam 1. Jalan-jalan itu suka macet. Pertanyaan saya, milih jadi temannya malaikat atau temannya setan? Ngaku oh. Ngaku yang mana kita ini? Nah, namanya manusia kalau udah kena begitu kan jawabannya malaikat paham. Malaikat paham aku butuh. Malaikat paham. Yang penting pokoknya saya sudah sholat. Yang penting saya sudah sholat. Nah itulah kenapa orang sholat risau, gelisah dan lain sebagainya. Karena memang setan berjuang luar biasa terhadap orang yang sedang sholat. Dikatakan setan itu menurunkan pasukan lengkap untuk menghambat orang sholat. Kalau orang sholat itu nggak dihambat karena dia langsung nyambung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nyambung pada Allah Taala bahaya, berantakan itu yang namanya rencana dan semua usaha setan. Ganggu dia, jangan sampai dia sholatnya bisa beres. Ikhwani rahimakumullah.